fik itu kurban atau udhiyah, sembelihan, fikih kurban. Terus yang kedua ada kesrawan, jadi bagaimana memperlakukan hewan, kesiapan hewan, menata tata ruang, higienisasi, ya, menjaga yang namanya konsep halal dan toyib. Toyib ini bagian dari bagaimana menjaga daging itu benar-benar baik, gitu ya. Jadi jangan sampai dagingnya mengandung unsur-unsur yang tidak diinginkan. Terus yang ketiga adalah materi terkait masalah teknis. Nah, teknis itu ada pertama bagaimana cara menyembelihnya, teknik menyembelihnya, handling itu membawa hewan kurban dengan baik sehingga dia tidak stres dan lainnya, begitu ya. Terus sebelum itu juga kita harus nyiapin asah mengasah, ya, alatnya juga harus standarisasi. Jadi jangan sampai pisau dapur dibawa-bawa, gitu. Harus ada standarisasi alat perlengkapan APD sebutannya, alat pelengkap perlindungan diri, gitu. Seperti itu. Terus yang keempat ada bagaimana menyelesaikan barang yang sudah digunakan itu harus dihigienisasi lagi, gitu ya. Jadi dan insya Allah ini ya saya sampaikan sesuai dengan standar SKKNI, standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Jadi dan ini sudah menjadi patokan, nanti masyarakat itu harus tahu nih patokan seperti ini. Ya, jadi tidak boleh punya gaya sendiri ataupun punya istihad, gitu kan. Ini sudah disepakati secara nasional dan diaminkan dan diuji oleh publik, oleh MUI, gitu. Nah, ini yang pertama fikih udhiyah atau sembelihan. Next aja. Ya, nanti ada beberapa pemilihan sebentar. Nah, kalau secara fikihnya mah insya Allah ibu ya semua juga mafhum, gitu kan, masalah terkait fikih kurban seperti ini. Cuma nanti saya akan coba mengambil yang beberapa yang krusialnya saja. Ya, kalau ini dalilnya jelas, wala taqulu mimma lam yuzkirullah alaihi wa innahu la fisq. Jadi janganlah kamu memakan dari apa? Dari daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Jadi kalau yang namanya juleha ataupun sembelihan halal itu krusialnya sebenarnya Bu ya, Pak, itu adalah disembelihnya. Ini bab krusial yang paling pertama itu adalah di bab sembelihannya. Jadi kalau sembelihannya halal, prioritasnya itu dapat lah, gitu. Intinya kayak gitulah. Ya. Jadi kalau yang lainnya dia punya urutan tersendiri. Tapi kalau masalah bab kehalalan sembelihan itu adalah bab yang pertama dulu. Ya, jadi walaupun mungkin hewannya seperti apa, tapi kalau misalnya sembelihan tidak halal, kalau misal bagus 1 ton gitu kan, sapinya atau kambingnya bagus, beratnya sampai 50 atau 60 kilo kambingnya, tapi kalau bab sembelihannya tidak halal, ya semuanya haram gitu. Jadi bangkai gitu. Jadi yang krusial itu adalah bab halal. Makanya ayat ini juga disampaikan dilarang untuk kita memakai sesuatu yang haram atau tidak halal dengan cara tidak mengucapkan bismillah Allahu Akbar. Ini simpelnya seperti itu. Terus yang kedua, perbuatan itu benar-benar satu kefasikan. Kalau misal kita sampai lupa tuh, walaupun sesimpel itu ngucapin ya, itu juga kalau di RPH itu belum tentu ngomong kayak begitu. Jadi ya habat aja, bahkan mungkin hewan itu juga mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Seperti itu. Nah, ini surat Al-An'am ayat 121. Terus saya ingin terus saya ingin saja karena mungkin lihat waktu ini. Nah, ini syarat-syarat yang disepakati ya. Murojaah saja jadi muslim ya, terus laki-laki, boleh perempuan boleh sebenarnya, kalau memang tidak ada laki-laki sih ya boleh gitu ya. Tapi selagi ada laki-laki ya laki-laki, karena mungkin kaitannya kalau kambing sapi itu kan hal yang berat begitu ya, nggak gampang gitu ya. Tapi beberapa negara lain ya memang ada perempuan
Tapi kan itu sudah canggih pakai alat semua ya, nyembelih perempuan tinggal sabat saja kan begitu. Kalau di sini ya enggak lah gitu ya, sesuai ada urufnya di sini gitu ya. Terus balik muayyid, terus berakal sehat dan tidak menyia-nyiakan sholat. Nah ini yang perlu harus saya sampaikan, bahwa di standarisasi SKKN ini bahwa juru sembelih itu juga harus menjaga ibadahnya. Jadi nggak boleh itu yang menyembelih itu apalagi sholatnya pentang-pentong gitu, itu nggak boleh Bu, karena dia harus patuh agama gitu kan ya. Maksudnya kita ingin mensucikan bahwa korban itu kan bagian dari kita mengorbankan dan ini bersuci gitu ya dari hal-hal kefasikan, kenegatifan kita. Jadi kalau disembelih asal orang pun ya terkadang menyembelihnya harus minum dulu, merokok. Asalnya kita sebagai mudohi misalnya ya Bapak Ibu yang punya kurban, asal kurang menerima gitu, ini persembahan kita yang suci tapi dilakukan oleh orang-orang yang kurang menjaga nilai-nilai agamanya. Nah ini penting, makanya memilih para jagal sebutnya ataupun juru sembelih itu jangan asal-asalan, tapi yang menjaga ibadahnya dulu, cari dulu ya. Jangan mentang-mentang dia jago, ini orangnya di apa, tapi akhlaknya, agamanya tidak ada. Jadi saya ingin bocorkan bahwa kenyataannya Bapak-bapak Ibu-ibu yang mati Allah, beberapa jagal di beberapa RPH itu memang kalau menyembelih itu dia harus minum dulu karena untuk pede. Wah, pede harus, karena sambil potong sambil rokok gitu ya, nggak pakai baju gitu. Punten ya, beberapa saya temui langsung di RPH yang bukan di Kuningan, semoga tidak di Kuningan, itu pakai celana dalam saja gitu potong. Itu gimana ini ya gitu ya, adabnya. Nah kalau misalnya yang dibersihkan, saya tidak membahas ini ya, masalah yang dibersihkan tidak bisa. Terus, nah ini alat-alat penyembelihan juga harus tajam ya. Ada sterilisasi, jadi jangan menggunakan bilah ataupun alat sembelihan yang salah kaprah gitu ya. Kalau tradisi kita itu banyaknya menggunakan alat tradisional golok tadi ya, golok. Walaupun mungkin standar nasional, internasional menggunakan pisau. Nah, gitu. Tapi nggak ada masalah. Jadi menggunakan golok. Golok itu ada dua jenis nanti ya. Ada golok tebas dan golok sembelih. Bedanya nanti kita lihat ya. Jadi bedanya kalau golok yang namanya golok tebas itu lebih tebal lah, lebih berat gitu ya. Kalau golok sembelih itu lebih tipis ya, antara 2 mili sampai 3 mili. Ya, next. Next, saya ini. Next. Sebelumnya. Terus kalau bagian syarat ini ya, yang banyak dibersihkan masalah syarat umur ya. Coba dikembalikan di syarat umur hewan. Jadi hewan yang boleh disembelih syaratnya ada batasan umurnya. Mungkin nanti kita ada perbedaan, tapi kita ambil kesimpulannya. Jadi jangan sampai memperdebatkan masalah umur ini terus kita akhirnya tidak jadi berkurban gitu ya. Jadi ada beberapa hewan yang urufnya di kita kebanyakan, mungkin ada sapi, terus ada kerbau gitu ya. Kalau unta mah jarang mungkin sih, tapi memang ada. Sekarang sudah mulai, kalau Bapak Ibu mau coba unta gitu, ada juga di Jakarta sudah ada yang jualnya. Unta sama kambing dan domba. Ya. Nah, beberapa yang disepakati untuk unta itu 5 tahun. Ya. 5 tahun, kalau sapi atau kerbau itu minimalnya 2 tahun lebih, ya lebih baik. 2 sampai 5 tahun. Terus kalau domba, nah ada yang mengatakan domba itu minimalnya 1 tahun dan kambing 1,5 tahun. Dan memang bedanya sama-sama embek sih, cuma kalau domba itu kalangan kita itu banyaknya domba. Kalau kambing daerah daerah Jawa ke sana mungkin
telinganya panjang. Nah, panjang memang beda agak-agak tapi ya sama-sama beda gitu kan, kambing gitu kan sebutannya. Ada yang mengatakan begitu. Nah, saya tidak berpatokan ke umur situ. Baiknya adalah cara mengambil kesimpulan ini hewan itu layak untuk dikurban atau tidak adalah melihat pulang gigi. Giginya itu sudah pulang atau tidak. Ya, cara melihat gigi. Jadi gigi ini kan ada hewan tuh ada apa namanya rata. Kalau belum layak itu biasanya rata ini. Tapi kalau dia sudah pulang ada dua yang udah gede sendiri. Gigi serinya itu muncul. Nah itu sudah tandanya pulang. Maka ketika memilih hewan kurban, Bapak Ibu mau beli, itu dilihat giginya aja. Soalnya kalau masalah umur, khawatir penjualnya juga nggak ngerti. Dia udah berapa tahun ya, ininya udah masuk belum ya? Lihat aja giginya. Kalau sapi dilihat dilihat giginya. Kalau ada dua gigi gede sendiri atau musinan, ya itu sudah sudah layak giginya seperti itu. Jadi jangan asal beli nih gitu kan. Jadi asal beli ini mah coba baru berapa bulan masih kecil beli ya, walaupun mungkin banyak ada kalangan aja mengatakan menggunakan standar umur 6 bulan juga boleh. Tapi 6 bulan boleh itu kan ada syaratnya, kata-kata di akhirnya bahwa kalau memang benar-benar nggak ada, kalau masih ada mah ya dicari. Ya, jadi jangan sengaja, waduh nggak ada deh ini. Ya itu bukan prosesnya tidak sempurna. Kata-kata boleh 6 bulan kalau memang tidak. Ya, jadi patokannya adalah pulang gigi. Seperti itu ya untuk umurnya. Nah itu terus beberapa masalah fikih itu yang banyak diperdebatkan selain masalah umur mungkin ya. Terus apalagi mungkin di kalangan sini yang sering diperdebatkan apa Pak? Tanduk. Masalah tanduk gitu ya. Atau perempuan laki-laki ya mungkin budaya di sini ya kurban itu harus jantan. Walau sebenarnya yang perempuan juga boleh ya. Mungkin karena dulu urufnya di kita bahwa jantan lebih kondisionalnya prosesnya begini. Karena kalau misalnya kambing-kambing atau domba-domba yang bukan perah ya itu dibudayakan yang perempuannya dijaga agar dia bisa hamil lagi berangkat. Tapi kalau misalnya kita balik dengan kambing perah itu kan beda cerita nantinya. Ya, beda cerita ataupun kambing bukan perah. Nah, jadi itu masalah kurban menggunakan laki-laki atau perempuan itu khilafiyah dan selainnya boleh. Jadi menggunakan yang perempuan juga boleh. Asal tidak dalam kondisi usahakan tidak mengandung, hamil gitu ya, jangan sampai hamil gitu ya. Pas nanti disembelih itu juga itu mati. Dan itu banyak terjadi ya. Apalagi mungkin kalau kurbannya sistem borongan modal-modal NGO etc. Nah, yang masalah khilafiyah, masalah bab fikih juga apa Bu? Ketika kita berkorban, boleh nggak sih korban dengan arisan? Ada nggak di budaya sini arisan gitu? Sama belum ada. Nah, arisan beberapa tempat ada arisan. Jadi arisan ini gimana ya hukumnya ya? Ya baiknya ketimbang arisan itu lebih baik menabung. Kalau arisan itu statusnya hutang, khawatir bapak ibu belum nggak ada umur, ya arisan belum beres, harus bayar. Jadi kita sudah berubah, kemudian yang lain belum kan harus bayar. Ya. Kalau bisa nabung saja, ya saya sarankan bisa di sini bisa menghimpun warga-warga gitu ya, lebih baik menabung. Kan itu akan lebih memudahkan dan itu bisa akan banyak tuh Haji ya.
Saya punya pengalaman di daerah saya yang tadinya kurban cuma ada 1 2, digalakan dipahamkan tabungan kurban itu 1 tahun bisa nyampe 50. Jadi satu dusun doang, satu dusun kecil pak, yang kakaknya aja cuma 100-an. Jadi ya kebagi banyak, apalagi dikonversi ke sapi. Nanti kita mengelolanya. Nah, jadi usahakan tabungan kurban disimpan di PKM atau di lembaga keuangan, diolah, dan itu sangat membantu sekali. Ya, itu bab-bab yang memang terkadang kita mengalami di masalah tabungan kurban. Terus bagaimana kalau misalnya kurbannya patungan? Nah, ceritanya beda lagi nih. Saya matung 100.000, ini 100.000. Anda kan begitu pak? Sering lihat? Di sekolah biasanya. Nah ini itu kurban punya siapa itu? Coba kan sering terjadi kayak gitu ya. Kamu ya di sekolah itu kan biasa patungan ya bu ya. Sedangkan kurban itu kan hanya berlaku untuk 1 orang, atau kalau sapi ataupun unta ya, kalau sapi atau kurban itu 1/7, kalau unta 1/10 kan begitu. Kan jelas orang-orangnya 1/7-nya 7 orang berarti ya. Atau kambing, domba itu 1 orang. Nah kalau yang patungan itu milik siapa? Maksudnya sodako itu. Nah, nggak termasuk kurban kecuali diakadkan. Kan biasanya anak-anak sekolah gitu ya, diinstansikan ke sekolah ya. Kan bukan nggak bisa atas nama sekolah SMA ini kurban. Nggak ada, harus jelas namanya, ini nama siapa. Ya kan, nama siapa. Jadi harus diakadkan ke siapa dulu nih orangnya gitu kan, atau mungkin kepala sekolahnya kah, atau gurunya, atas nama gurunya kah, gitu kan seperti itu. Ini bab-bab yang mungkin krusial seperti itu. Terus ya yang bab-bab masalah fikih itu akan diperdebatkan. Selanjutnya ketika mungkin penyembelihan harus menghadap kiblat atau ada lainnya, ya diusahakan kalau menghadap kiblat, ya menghadap kiblat. Kalaupun memang tidak darurat, ya tidak. Tapi itu diusahakan sebisa mungkin ketika penyembelihan menghadap. Nah itu mungkin beberapa bab fikih yang sepintas begitu ya, yang ingin saya sampaikan, yang mungkin nanti ada sedikit perdebatan gitu ya. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Ya Pak. Ya. Mohon maaf, ini mungkin untuk pembahasan ya, insyaallah. Terima kasih sebelumnya Pak atas materinya. Dan ini ada pertanyaan dari petugas kami, dari petugas sisir, potong daging, dan pembagian gitu ya Pak. Untuk petugas menanyakan itu untuk si kepala, kaki, dan juga kulit Pak. Dan ketika petugas meminta kepala atau meminta kulit, nah si petugas itu kan si suami atau laki-laki Pak, petugas nyisir potong itu ya. Misalkan saya petugas nyisir, saya ngambil kepala, nah tetapi istri dapat kupon kambing, istri mau ngambil kupon kambing itu tidak bisa karena saya sudah mengambil kepala. Nah itu bagaimana Pak? Oh, baik, ya baik kalau sekali ya. Aja saya nggak bahas ini biar ada yang nanya mas saya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi budaya kita, uruf kita itu pertama yang harus kita luruskan adalah panitia harus membiasakan membuat akad penyerahan mendohi kepada panitia. Ya, itu harus diakadkan, ya harus diakadkan. Kan panitia itu hanya ketitipan saja, ketitipan dari para pendohi atau pengkorban untuk mengelola kurbannya. Nah, nanti bisa tunjukkan surat ini ya, di situ ada di dalam ya, surat pernyataan. Nah, surat pernyataan itu menyatakan bahwa keterwakilan, mewakilkan, menyerahkan. Panitia membuat aturan main nih, begini, disepakati nggak dengan pendohinya? Mau nggak? Mau nggak? Contohnya yang perlu akan disepakati adalah pertama, yang perlu diluruskan adalah bahwa yang namanya mudahwi, saya kan tuan rumah, saya nyuruh orang
berarti ketika nyuruh orang itu harus ada biaya operasional, kan yang saya nyuruh. Nah, terkadang di beberapa daerah tempat, bukan yang ini ya, ada surat kedua. Kita yang kurban tuh nggak ngasih operasional. Udah saya makan udah kurban, masa saya ngasih operasional lagi? Benar nggak di situ kayak di sini gitu? Ada uang. Ya, ada uang kurban. Jadi berapa besarannya? Ya tergantung hurufnya di kalangan ini apa namanya masyarakat. Tapi kalau rata-rata yang kita sudah banyak sepakati, kalau untuk kambing antara 100 sampai 150 satu kambing. Jadi kalau orang nyerahin kambingnya, nyerahin juga uangnya. Ini tolong ngurusin kambing saya. Ya, paham ya Pak ya? Nah kalau sapi berapa? Sapi karena lebih besar ada yang mungkin antara 150 sampai 200 ribu per satu orang dikali 7. Berarti sapi itu sejuta. Kalau 200 berarti 1.400.000. Itu untuk para panitia atau jaga yang ngurusinnya. Ya, paham ya? Jadi panitia itu dibayar dengan upah uang. Jadi untuk si pihak panitia, walaupun istrinya pihak keluarga dari panitia mendapatkan kupon, tapi ketika mau mengambil daging karena si panitia sudah mengambil kepala atau kaki, jadi si daging tidak dapat gitu Pak. Tidak boleh. Saya belum selesaikan. Ya. Jadi panitia dibiasakan diupah dengan uang. Paham ya? Dengan uang. Nah, kalau misalnya udah saya mah nggak usah dibayar lah, kesepakatan panitia nggak usah dibayar, uang mah buat kas lah buat ini ya, maka itu mah kesepakatan ini saja. Jadi uang yang diserahkan mau diapakan terserah panitia, kan sudah Mudoi sudah menandatangani bahwa saya sepakat mengikuti aturan ini menyerahkan uang administrasi. Itu poin yang pertama, harus disepakati dulu. Jadi jangan sampai menyerahkan hewan kurban terus itu aja lah gitu. Orang ngopi minumnya usaha, akhirnya uang dari mana ini ya masalah. Itu mau kebanyakan dari kita terkadang begitu. Nah, yang kedua harus disepakati diakadkan adalah nggak ada ya, ada kok di luar itu, di drive dulu, di drive, lihat di drive. Ya, jadi yang harus disepakati adalah bagaimana status kepala, kulit, dan kaki. Nah, kan ditanya mau dihibahkan apa mau diambil? Ke pihak si kurban. Nah itu kan ada option di surat itu. Kata mungkin kata si Mudoinya, saya mau dihibahkan aja. Nah, kalau sudah dihibah berarti kan punya hak miliknya panitia. Ya, kan itu sudah clear. Jadi panitia tidak semena-mena, belum ada akad terus dijual dapat duitnya, gitu kan nggak boleh menjual sesuatu yang belum terakadkan dulu. Jelas. Tapi kalau sudah diakadkan oleh pihak kurban, berarti panitia punya hak gitu. Menjual kulit. Nah, menjual misalnya memang bagusnya sih kepala udah bagi rata, boleh, tapi kan mungkin ribet ya udah jual saja. Gak apa-apa kalau misalnya sudah dihibahkan, dikasihkan, orang yang menerima hibahnya ya mungkin saya nggak terlalu kulit nih, ya udahnya mungkin kalau saya jual saja. Artinya begitu. Itu kembali ke kesepakatan panitia seluruhnya. Tapi harus ada akad penyerahan dulu dari mudoinya. Jadi jangan sampai ada fitnah nanti mudoinya, wah itu mah barang kan dijadwalan. Kan kalau sudah ada suratnya, kan sudah disepakati bahwa Anda menyerahkan dan terserah panitia. Jadi kan clear. Kalau sudah dimiliki oleh panitia mah, panitia mungkin makan saya mau kulit dan makan kulit, mungkin ada yang butuh ya sudah. Begitu kan, silakan saja. Nah, ya, Pak. Terus yang ketiga yang harus diakadkan adalah hak sepertiganya mudoi. Harus ditanya juga, Bapak, Ibu yang akan kurban punya hak sepertiga, Pak. Jangan lupa ya. Ya. Harus ditanyakan, ditawari dulu, Bapak Ibu mau ngambil hak sepertiganya. Kalau saya mau ambil, ya udah harus sisakan tuh. Punya haknya gitu. Kalau misalnya enggak, saya mas serahin aja, bagikan terserah. Saya mau para mudoi ataupun tadi mungkin kasusnya ada suaminya panitia terus
istrinya sebagai. Nah, harus dibedakan bahwa mendapatkan kupon jatah kurban itu hak atas dasar status warga. Nah, jadi budaya bersalah suaminya panitia pun dia tetap dapat kupon itu. Kenapa? Karena statusnya warga, hitungan warga gitu ya. Jadi jangan berpikir wah dia mendapat kepala. Enggak, bukan begitu. Status awal si petugas kurban itu adalah uang, dibayar administrasi uang itu status awalnya. Jadi meskipun si petugas mengambil kepala, tetap ya si istri mas sebagai Tetap warga dapat sebagai ya. warga, kita sebagai warga itu dapat. Nah makanya mungkin nanti layaknya nanti di kepanitiaan masalah kepala, kaki, kulit ini baiknya di mana kan? Kalau misalnya kepala ini hanya ada 2, panitia ada 10, ini gimana? Mau dikasih ke siapa? Panitia akan ngasih ke siapa? Ketua panitianya kah? Jagalnya kah? Gitu kan? Kalau begitu terus nanti yang lain kesilihan. Kan kami juga panitia. Baiknya gimana? Kalau adil ya udah cacak aja dibagi 10 kepalanya. Biar adil. Boleh kan? Boleh. Kalau misalnya aduh hebat deh gimana? Yaudah kita jual aja. Jual ke siapa? Mungkin ada anggota panitia, yaudah saya beli deh. Diuangkan, kan itu beda cerita. Beda cerita, dia mendapatkan tapi dia membeli dan uang itu dikembalikan kepada panitia untuk bermanfaat. Nah, ada 2 hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan pembagian yang sepertiga. Yang dimaksud sepertiga itu kan sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk sohibul kurban, dan sepertiga untuk masyarakat sekitar. Apa tidak salah seperti itu. Nah, yang dimaksud sepertiga untuk sohibul kurban atau yang kurban, terutama ini untuk yang kurban sapi. Sapi itu kan oleh 7 orang. Nah, ini yang dimaksud sepertiga ini misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ber-7. Jadi patungan untuk beli sapi untuk kurban. Nah, ini yang 7 ini sepertiganya itu dari sepertiga sapi secara keseluruhan atau dari sepertiga dari sapi setelah dibagi 7 dulu gitu. ya, cara ngitungnya ya. Ya, Cara ngitungnya sepertiga kalau satu dari sapi ini buntut sepertiga semua, berarti habis tidak kebagian. enggak Pak, nanti ada rumusnya ya. Jadi sepertiga itu nggak bakalan habis. Nah, sepertiga itu adalah cara menghitungnya nanti ketika Bapak Ibu semuanya sudah memotong itu diambil dari karkas. Ya, karkas itu nanti akan dibagi 2. Karkas itu adalah tulang dan daging. Jeroan tidak dihitung nih, karena namanya jeroan yang pun ternyata kayak gimana sih jeroan? Sebenarnya kalau di beberapa negara dibuang gitu. Tapi yang namanya karkas hitungan untuk sepertiga itu adalah tulang dan daging. Tulang dan daging itu dipisahkan dulu dapat berapa? Ya, misalnya dari sapi misalnya ya, satu sapi berat bobot 400 kilo. Ya, karkasnya itu hitungannya 50%. Jadi 200 kilo. Karkas itu adalah tulang, daging tanpa kepala, kaki dan kulit dan daleman. Ya, jeroan. Kalau saya sebutannya kalau di Julai itu hijauan. Jadi daleman perut itu tidak dihitung. Ya. Jadi tulang, daging itu dicacah dulu, dapat ditimbang tulangnya dapat berapa? Berapa kilo? Terus dagingnya berapa kilo? Cara ngitungnya gampang. Kalau sapi ataupun kambing, cara ngitung misalnya ini nanti dapat karkasnya berapa ya? Itu cara ngitungnya adalah semuanya yang namanya kambing, sapi itu hitungan karkasnya 50%. 50-50. Jadi 50%-nya adalah gegembung kotoran dan daleman kepala dan lainnya. Jadi dari 200 itu berapa yang kita dapatkan dari dagingnya? 70%-nya. Dihitung lagi 200 kilo kali 70%. Berarti daging itu akan mendapatkan 140 kilo. Cara hitungnya gitu. Rumusnya 140 kilo daging dan tulang berarti 70 kilo. Nah, sepertiganya
dari 140 kilo itu berapa? Coba hitung. Sepertiga. Berarti yang untuk 7 orang itu setelah dihitung sepertiga Nah, baru dibagi 7. nah, coba hitung 150 kilo, sepertiganya berapa? Berapa? 46 kilo dibagi 7. Nah, diambillah hak dia dagingnya. Ya, dagingnya. Berarti sekitar berapa tuh? 6 kiloan. Kalau dia mau ngambil, kalau misalnya saya mau nggak ngambil dah, bagiin aja. Kebanyakan Nah, tapi sebenarnya itu hak ditawarin. Mau ngambil kan? Kan kenapa harus ditawar gitu? Mungkin si Soebul Kurban punya keluarga juga di tempat lain. Dia mau berbagi juga. Yang namanya hak membagi kurban itu dalam sunnahnya kerabat dulu. Kerabat itu ya keluarga dulu di kalau misalnya kita memberi. Misalnya di Soebul Kurban dia punya keluarga, dia juga keluarganya ada yang lebih miskin banget, gitu butuh juga. Terus ada fitnah kalau misalnya si Soebul Kurban dia kurban, dia punya keluarga di desa lain misalnya, dan membutuhkan banget, terus mau kurban nggak dikasih keluarganya, itu kan akan menimbulkan katanya kurban, tapi saya nggak dapat keluarganya. Nah, asalnya tuh kekumaan sih, jadi akan ada fitnah lain tuh bagi si Soebul Kurban, makanya ada sepertiga itu minimal keluarganya yang dekat-dekat, kerabatnya juga mungkin dipertimbangkan ya kasih. Ada nih sisanya untuk masyarakat dan fakir miskin, kan gitu adilnya di situ kalau kita nawarin. Tapi kalau dia kalau saya orang mampu semua, nggak usah lah, terserah bagikan ke masyarakat. Dan ketika mengangkatkan sepertiga itu juga ditanya, ini mau dikasihkan ke panitia apa ke masyarakat, kan harus ditanya juga. Kalau misalnya saya mau kasih ke panitia nggak dapat apa-apa, ya udah kasihkan aja buat panitia, berarti disimpan buat panitia. Kan jelas mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, nggak ada fitnah misalnya, panitia kok banyak banget bawa ini ya. Ya saya kan dapatnya dari ini, dari Soebul Kurban ya. Iya, sholat dulu kayaknya, karena ada dua di sini saya harus makan.